Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Davi Andrian Syamaryadi dari kelas AKT 1A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya. Yang pertama itu ada PPT-nya, yang kedua ada tugas makalahnya. Nah, di sini di presentasinya ada animation yang saya pakai itu ada fly in, tether, disappear, sama fade. Nah, ini tuh buat pas munculnya, kalau ini tuh kayak buat apa sih? Kayak mempertegas gitu, dan ini tuh buat pas keluarnya. Terus nanti muncul lagi di sini ada fade. Ini buat di slide 1 ya teman-teman. Nah, untuk gambarnya ini bisa aja langsung ambil dari Google. Nah, ini juga di slide 2 ada pakai fly in. Nah, di sini juga bisa di effect option tuh, from left. Ntar kalau from left jadi muncul dari kanan. Kalau ini tuh munculnya begitu. Kalau di sini pakai save from left. Terus di sini juga ada tether, shape, sama fold in. Nah, untuk gambar awan itu bisa ngambil dari shapes. Nah, untuk gambar ini bisa ngambil dari Google, tinggal di copy, terus dimasukin. Nah, ini tinggal dikecilin aja. Nah, karena masih kayak gini, tinggal di remove background. Tinggal dipencet remove background. Nanti tinggal di bagian yang mau dikenain. Nah, kalau misalnya masih ada yang hilang-hilang itu tinggal pencet mark X to keep biar muncul warnanya. Habis itu tinggal di keep change. Kurang lebihnya kayak begitu, teman-teman. Nah, ini juga inian Avengers-nya saya ngambil dari Google. Nah, untuk warnanya itu bisa ngambil dari Google. Contoh-contoh misalnya cari aja warna pastel gitu. Warna pastel. Tinggal Nah, ini kan ada warna pastel, tinggal dimasukin aja. Masukin ke sini, ntar kalau udah tuh tinggal eyedropper. Saya contohnya pakai ini aja deh. Ini kan ada warna ini, kayak warna biru-biru gitu. Nah, terus nanti jadi masuk ke sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Untuk animasinya itu yang saya pakai di sini ada wedge, terus ada fold in, ada drop, ada stretch. Nah, untuk set 4 sama set 5 itu sama, jadi saya jelasin di slide 4 aja. Itu ada shape, ada fold in, ada tether, terus di sini keluarnya disappear. Karena di sini saya tumpuk dua gambar, jadi sih ada pas ngilangnya terus muncul lagi deh di sini. Fold in, terus ada tether. Nah, untuk suaranya itu tinggal pakai insert audio sama on my PC, sama yang mau dipakai audionya yang mana. Nah, langsung aja teman-teman kita slide show. Nah, audionya udah keluar. Selamat siang Sobat Avengers. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, yuk mengenal Avengers. Avengers adalah sebuah tim pahlawan superfiksi yang tampil dalam buku-buku komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics. Tim tersebut membuat debutnya dalam The Avengers sampai tertanggal September 1963, buatan penulis penyunting Stan Lee dan artis Jack Kirby. Sejauh ini film Avengers sudah ada yang pertama The Avengers, yang kedua Avengers Age of Ultron, terus ada Avengers Infinity War, dan juga ada Avengers Endgame. Nah, siapa aja sih anggota-anggota Avengers? Ada Ant-Man, Black Panther, Black Widow. Nah, Ant-Man itu punya kekuatan bisa memperbesar dan memperkecil tubuh. Dan untuk Black Panther itu merupakan seorang raja dari suatu negeri yang sangat maju akan teknologinya, yaitu negeri Wakanda. Dan terus ada juga Black Widow. Ada Captain America, Captain Marvel, sama Doctor Strange. Nah, Captain America ini merupakan seorang prajurit. Nah, waktu itu dia sempat beku gitu, dan ditemukannya lagi, pas ditemukan dia tuh kayak awet muda gitu, meskipun sudah beku lumayan lama ya teman-teman. Ini suara saya agak kecilin aja biar nggak terlalu besar audionya. Terus ada juga Captain Marvel sama Doctor Strange. Nah, yang selanjutnya itu ada Iron Man, Thor, sama Hulk. Nah, Iron Man ini dia punya robot-robot super, dia tuh berkata jenius gitu teman-teman. Terus ada Thor juga, kekuatannya itu petir, dia merupakan seorang yang berasal dari Asgard. Terus ada Hulk, ada Spider-Man, Scarlet Witch, sama Hawkeye.
Nah, kurang lebihnya untuk yang presentasinya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu saya akan membahas mengenai makalah saya, fitur-fitur apa aja sih yang saya pakai di sini. Nah, di sini tuh yang pertama itu kan di sini ada halaman number halaman itu berbeda-beda. Di sini nggak ada number halamannya, terus di sini pakai Romawi, di sini pakai angka biasa. Tuh. Gimana sih caranya? Langsung aja kita praktekin. Kita praktekinnya di new dokumen. Misalkan ada judul, kata pengantar, terus selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, tinggal aja ininya kita di sini pencet yang di sini, terus pencet page layout, break next page. Begitupun juga yang di bab 1 pendahuluan, break next page. Biar jadi berbeda, bisa berbeda-beda. Nah, kalau udah tinggal pencet aja insert page number, terus pencet biar di tengah. Nah, ini kan masih kayak begini ya. Yang pertama itu kita mau ngilangin biar nggak ada, biar supaya nggak ada apa namanya itu, tidak ada halamannya. Pencet different first page. Nah, kalau mau ini diubah jadi apa namanya Romawi, tinggal pencet di desain ini page number, format page number, terus di sini ada angka Romawi start at I. Nah, ini berubah. Nah, di sini kan masih halaman 2, terus pengen start dari halaman 1. Tinggal kayak tadi format page number, startnya at 1. Udah deh. Jadi nanti setelah bab 1 pendahuluan itu jadi halaman itu jadi angka kayak gini, halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Dan setelah kata pengantar itu jadi Romawi gitu. Nanti jadi I2 dan I1. Di sini saya juga kayak gitu, dibagi jadi 3 gitu, ada yang nggak ada halamannya, ada yang Romawi, ada yang semangka biasa. Nah, di sini ada daftar isi. Kan nggak mungkin ya teman-teman kita ngisi daftar isi itu secara manual satu-satu ngetik, capek. Belum juga kalau ada halaman berubah juga kudu diliatin kan ribet. Nah, jadi sini kalau di Microsoft itu ada namanya fitur heading. Kalau di tugas saya itu saya ada pakai dari heading 1 sampai heading 3. Heading 1 itu judul-judulnya, heading 2 itu subjudul dari judul, dan heading 3 itu subjudul dari subjudul. Nah, gimana sih cara buatnya? Kita di sini contohnya di dokumen baru aja, teman-teman. Kan di sini bab 1 pendahuluan, di sini kita bikin aja, terus ada latar belakang, terus ada rumusan masalah. Terus di sini kita bikin lagi bab 2 pembahasan, terus ada pengertian sama anggota. Misalkan ada Thor, ada Iron Man, sama Ant-Man. Nah, tinggal aja nih di heading-headinginnya. Cara ngiding-ngidingnya itu tinggal di blok, terus di home ada heading 1. Nah, terus habis itu sini kan bikin daftar isinya misalnya setelah kata pengantar. Di sini juga daftar isinya juga di heading home, heading 1. Ini juga di heading 1. Nah, karena ini bagian dari judul, ini jadi di heading 2. Ini juga di heading 2. Ini heading 1. Ini heading 2. Sorry, teman. Di bloknya di semua di blok. Ini juga heading 2. Nah, ini bagian dari subjudul. Ini di heading 3 karena ini bagian dari anggota-anggota. Dari judul-judul anggota-anggota. Jadi ini pakai heading 3. Terus gimana kalau misalkan nanti ada nih, misalkan Ant-Man series Ant-Man 1, terus series Ant-Man 2. Nanti tinggal aja di heading 4 karena ini bagian dari subjudul. Nah, ini di heading 4. Tapi kalau di tugas saya cuma sampai pakai heading 3 karena bisa disesuaikan aja dengan ketentuan. Kalau udah merasa selesai, tinggal di reference, tabel content, automatic table. Nah, muncul deh. Tuh kayak gini tuh. Kata pengantar nih, heading 1-nya, heading 2, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, teman-teman, ini kan yang muncul cuma sampai heading 3. Berarti tinggal disesuaikan nih ininya nih. Kalau ini kan automatic tabelnya tuh cuma sampai heading 3.
Terus kalau misalkan mau ini tinggal di custom tabelnya nih sampai heading 4. Kita solve levelnya sampai heading 4. Nah, baru muncul deh. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada daftar gambar. Nah, daftar gambar itu kan juga nggak mungkin buatnya manual satu-satu. Terus tinggal aja nih, contohnya saya masukin deh gambarnya. Ini misalkan ada gambar satu. Tinggal aja gambarnya dipencet, terus reference, terus di sini ada namanya insert caption. Dan sini di labelinnya pakai Avenger. Oke, terus ada gambar lagi satu, misalkan di bawahnya. Tinggal pencet lagi. Terus di sini insert caption 2. Nah, tinggal aja nih teman-teman. Nah, misalnya kita bikin daftar gambarnya di sini, daftar gambar. Tinggal aja di reference. Kalau tadi kan table of content, kalau ini namanya insert table of figures. Nah, kita kan tadi pakai label Avenger, berarti di sini pilihnya Avenger. Nah, ini juga. Nah, misalkan nih tiba-tiba gambarnya turun ke halaman Avenger 1 turun ke halaman 3. Terus gimana cara ngerubahnya gitu? Enggak, kalau kita rubah kayak gini kan manual kayaknya jadul banget. Kita bisa langsung aja di reference ulang aja. Nah, gambarnya berubah halamannya, menyesuaikan dengan inian. Terus kalau daftar isi juga kayak gitu, pencet update tabel, update entire tabel. Terus secara otomatis itu mengubah, memperbarui dari halamannya maupun misalnya ada tambahan headingnya. Nah, untuk gambarnya tadi kan tinggal nyari dari Google terus di remove background. Untuk cari remove background tadi kan di PPT sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu lagi dilanjutkan. Nah, ini untuk ininya tuh terus ada yang terakhir ini ada namanya daftar pustaka. Nah, ini sumber-sumber yang saya ambil. Terus gimana cara buatnya? Kalau buat secara manual itu kan juga udah kayaknya udah jadul ya. Di sini kan ada yang mudah, kenapa yang ribet ya kan? Kita bikin justru daftar pustaka. Nah, di sini kalau ini judul apa sih namanya? Sumber-sumber saya. Nah, tinggal aja dipencet reference, terus kalau sebelumnya gambar pakai insert caption, kalau judul apa sih namanya daftar pustaka itu pakai insert citation, terus tinggal add new source. Nah, karena saya di sini ngambil dari website semua, tinggal aja di copy nih misalkan. Masukin. Nah, di sini misalnya nggak ada autornya, strip aja, terus ini name website-nya itu ada The Avengers. Terus kita buat lagi, misalkan ini daftar anggota Avengers. Sini juga misalkan nggak ada autornya, misalkan strip aja. Atau misalkan autornya tidak. Nah, di sini nama website-nya itu daftar anggota Avengers. Nah, tinggal aja kalau udah tuh, misalkan merasa udah nih, tinggal kita pencet reference, terus ada namanya bibliografi. Nah, pencet, nah otomatis dia muncul. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini saya dilengkapi ini kan cuman buat contoh ini, jadi nggak perlu terlalu lengkap. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya mail match gambar. Kalau di sini kita lihat preview result kan tuh, set ya berubah, set ya kan berubah. Terus gimana sih caranya biar kayak begini? Caranya tuh tinggal aja kita contohin dulu. Kita pertama buat Excel dulu. Buat Excel kayak gini teman-teman. Sebentar. Kita tinggal buat Excel. Nah, teman-teman, untuk Excel-nya itu di sini kalau saya buat dua bagian, nama potongan film sama gambarnya.
Nah, di sini nama terserah bebas kalian, kalau di sini saya potongan film 1 2 3. Nah, untuk nama ini gambarnya itu harus benar-benar persis disamain kayak nama file dari gambar tersebut. Nah, ini kan gambar Avengers 1, 2 dan 3. Disamain benar-benar gambar Avengers 1 2 3. Nah, kalau udah tinggal di save as. Nah, pas save as-nya itu pilihnya itu yang 97/2003 atau .slx, dan di save-nya itu disamain dengan folder gambarnya. Yaitu kalau di sini saya di folder The Avengers. Habis itu tinggal pencet save. Nah, kalau udah tinggal aja kita buka Word-nya. Terus kita misalkan di sini bikin nama potongan film. Nah, kalau udah kita save as dulu, disamain juga di satu folder tadi. Nah, pilihnya itu yang 97/2003 dokumen yang .doc. Kita bikinnya di sini namanya contoh. Nah, kalau udah tinggal aja kita reference, habis pencet mailings, terus select use an listing, habis itu pilih yang tadi source gambar makalah. Oke. Nah, kalau udah tinggal aja kita insert picture, habis itu jangan langsung di-insert, tapi pencetnya link to file. Pas sudah masuk, kita pencet, kalau untuk yang nggak bisa pencet Alt F9, bisa pencet Alt Fn F9. Nah, kan masih kayak begini ya. Ini nama ininya kita hapus. Nama yang bla 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 ini yang sebelum .jpg-nya. Terus kita ganti jadi yang tadi, gambar potongan film. Nah, kalau udah di sini kita pencet if true. Kita tulis if true. Jadi kalau misalnya itu benar, nanti di sini bakal muncul gambarnya tadi. Habis itu tinggal kita blok dari if true sampai yang tanda ini setelah .jpg. Terus pencet Alt, Control, Fn dan F9. Biar jadi tutup kurung gini. Kalau udah buat ngilanginnya lagi, tulisan gini, Alt Fn F9. Nah, tinggal aja kita coba lihat hasilnya, mailing preview result. Nah, berubah ya teman-teman. Nah, untuk ininya, nama potongan filmnya kita tinggal ganti aja nama potongan film. Udah deh. Tuh. Di tugas saya yang makalah juga seperti itu. Berubah sebenarnya. Tuh, bisa berubah. Saya rasa video ini sudah cukup. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.